Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah mengenal ikan lemon tetra dan ikan emperor tetra. Jadi ada dua jenis ikan yang akan saya coba jelaskan, tetapi hanya versi singkatnya saja ya. Yang pertama itu kita coba dulu adalah ikan emperor tetra. Nah, jadi ikan ini berasal dari Amerika Selatan ya. Di sungai-sungai kecil cabangnya Sungai Amazon. Nah, ikan ini berasal dari situ. Nah, ikan ini nama latinnya itu adalah Matobricon palmeri. Sebenarnya ada dua variasi, yang warna hitam sama yang warna seperti ini. Kalau yang warna hitam itu biasanya dikenal dengan nama dagangnya itu Black Palmeri. Sementara untuk yang ini nama dagangnya adalah Emperor Tetra. Jadi ikan ini menurut saya ini sangat mudah perawatannya, asal airnya itu mecer ya, maksudnya sebelum kita beli ikan ini airnya tuh kita endapkan dulu selama minimal 3 hari biar mecer, biar ada bakteri-bakteri baiknya, kemudian zat-zat yang tidak bagus itu terbuang menguap. Nah, habis itu baru kita masukkan ikan ini, dijamin nanti ikannya akan awet. Seperti juga pada umumnya ikan-ikan tetra yang berasal dari Amerika Selatan itu. Jadi ikan ini itu pH-nya itu pH asam ya. Jadi 5 sampai 7 itu dia aman. Kemudian suhunya suhu tropis 23 sampai 27 dia aman. Kalau terlalu dingin biasanya wet spot. Tetapi ini lebih tahan wet spot menurut saya. Maksudnya tidak seperti ikan red nose atau lemon tetra yang ketika suhunya sangat dingin, misalnya di suhu 24 atau 23 dia sudah bintik-bintik putih ya tubuhnya. Tetapi kalau ini dia masih awet, dan menurut saya ini lebih awet dari neon tetra. Tapi ada juga yang bilang dia ini lebih susah dari lemon tetra. Jadi tergantung tangan ya, karena tangan orang beda-beda. Mungkin bagi sebagian orang ini gampang, bagi sebagian orang ini mudah. Nah, lemon tetra ini sudah ikan jadul, jadi sudah masuk akuarium sekitar tahun 1960-an. Jadi memang sudah ikan klasik ya. Dan di Indonesia untuk pasarannya ini agak jarang, tidak semudah neon tetra itu. Kalau neon tetra tuh mungkin di supplier tiap hari ada, tiap minggu maksudnya. Tapi ini bisa beberapa minggu baru ada lagi. Jadi ini mungkin peternaknya sedikit ya, atau mungkin memang diekspor atau gimana, saya kurang tahu ya. Nah, untuk perbedaan jantan ini ada kayak trisulanya, jadi badannya biasanya lebih besar. Mana yang jantannya? Jadi bentuknya nanti kayak gini, trisula ekornya. Ini ada agak kabur ya. Nah, ini bentuk yang jantan, tapi agak kabur ntar, susah fokusnya ya. Nah, ini yang jantan ada kayak trisulanya. Nah, ini yang bagus nih. Ini kayaknya yang alpha, yang paling dominan. Jadi seperti itu yang jantan. Kemudian yang betina biasanya nanti lebih kecil, perutnya agak gendut. Nah, untuk pembiakannya itu biasanya kalau peternak itu yang jantan sama yang betina nanti dipisahkan dulu selama 2 hari atau 3 hari atau mungkin 1 minggu. Nanti kalau sudah, kemudian dikasih makan cacing darah atau cacing sutra biar proteinnya banyak. Nanti kalau sudah waktunya nanti digabung. Nah, pasti nanti birahinya tinggi ya, karena lama tidak bertemu kan jantan sama betina. Nah, terus telurnya banyak. Biasanya nanti ditaruh kayak keramba itu, atau dikasih kayak tali-tali rafia. Jadi nanti telurnya tuh jatuh-jatuh di tali-tali rafia itu, atau dikasih kayak keramba. Jadi ikannya tertahan di atas, sementara telurnya jatuh-jatuh. Nah, untuk usia hidupnya itu sekitar 6 tahun ya untuk di akuarium. Kalau di alam liar mungkin lebih lama lagi, kecuali kalau dimakan predator ya, karena di alam liar itu memang
dia ini lebih nyaman, tetapi kan pemangsanya juga lebih banyak. Kemudian ikan ini adalah omnivore, jadi omnivora, pemakan segalanya. Jadi apa aja dimakan, mau pelet, mau apa itu kayak yang kecil-kecil, serangga kecil, ulat kandang misalnya, ulat kandang, kemudian pokoknya semuanya akan dimakan. Yang pas dengan mulutnya pasti akan dimakan sama ikan ini. Kemudian ikan ini karakternya sangat pendamai, jadi bisa digabung dengan ikan apapun yang karakternya juga pendamai. Contoh misalnya sesama tetra ya, misalnya neon tetra, cardinal tetra, kemudian yang lele-lele kecil tuh Corydoras, kemudian siklit yang mini itu seperti ramirezi, ikan bab yang pendamai misalnya cherry bab, checker bab dan sebagainya. Jadi ini sangat pendamai, bisa digabung dengan ikan apapun, dan bagusnya dia harus koloni minimal 6, karena kalau tidak dia ini akan stres, karena ikan ini kan ikan kecil, jadi dia ini akan berani ketika banyak temennya. Ya salah satu cara bertahan hidup ikan kecil kan seperti itu kan, jadi dia bergerombol untuk menakut-nakuti ikan yang tubuhnya besar. Kalau di seperti ikan Nemo kan seperti itu, jadi dia bergerombol, atau ikan apa ya, pokoknya ikan-ikan yang kecil itu kan dia kan salah satu untuk menakut-nakuti ikan yang besar itu kan dengan cara bergerombol atau berkoloni. Nah sama juga ikan ini, dia nih sukanya berkoloni untuk menakut-nakuti ikan yang besar. Nah tetapi kalau dia ini hanya dipelihara 1 ekor saja, nanti bisa stres karena takut ya, jadi lebih penakut kan. Nah akhirnya stres terus bisa mati. Jadi sebaiknya dipelihara minimal 6 ekor ya. Nah kalaupun misalnya cuma punya 1 aja, ini bisa juga digabung dengan sesama tetra, misalnya digabung dengan neon tetra, atau misalnya apalagi ya tetra, kitty tetra dan sebagainya. Jadi nanti dia akan ikut rombongannya tersebut, jadi tidak apa ya, ikannya tuh jadi ada temannya, walaupun mungkin beda spesies dan mungkin tidak bisa mungkin ya tidak bisa berkembang biak, karena kan bukan spesies bukan golongannya. Jadi tetapi itu dapat menghindari dia dari rasa stres. Jadi kalau misalnya cuma ada 1, nah gabung aja dengan ikan-ikan yang kecil seperti kitty tetra, limon tetra, neon tetra dan sebagainya. Nah untuk di pasaran ini sangat jarang, untuk di kios-kios itu sangat jarang. Biasanya di toko-toko khusus aquascape itu baru ada, dan harganya itu sangat terjangkau, jadi tidak mahal, jadi bisa kalangan low budget bisa mendapatkan itu. Nah, namun kan harus dibeli dalam jumlah banyak ya, jadi ya sediakan minimal 30.000 atau 50.000 agar bisa mendapatkan ikan emperor tetra ini dalam jumlah yang banyak. Dan ini bagusnya ditaruh di substrat hitam ya, jadi atau gelap ya. Jadi ini sebaiknya dikasih substrat hitam, karena nanti warnanya akan lebih muncul, lebih mengkilat. Karena kalau substrat putih dia akan berkamuflase atau istilahnya tuh mimikri, jadi menyesuaikan warna dengan lingkungannya, jadi warnanya jadi pudar seperti ini. Ini karena tidak ada lampu, jadi saya kasih substrat putih, karena kalau kasih substrat hitam nanti jadi gelap, tidak kelihatan. Nah kemudian yang kedua itu adalah ini ukurannya maksimal bisa sampai 5 cm, jadi bisa lumayan besar, dan nanti yang jantan lebih besar dan lebih bagus. Nah kemudian lemon tetra. Ini lemon tetra ini nama latinnya itu adalah Sobicon pulchripinis. Jadi seperti dengan tadi itu, dengan emperor tetra, dia harusnya substratnya juga gelap, nanti akan muncul kayak warna lemon itu di bagian tubuhnya ini. Kalau substratnya putih dia akan berkamuflase, apalagi background belakangnya juga putih ya.
jadi harusnya warnanya gelap, kemudian nanti pasti akan muncul warnanya. Dan ini sudah size dewasa ya, ini sudah kemarin itu isi 50 ekor, nah ini sisanya tinggal segini. Nah, ikan ini termasuk ikan yang gampang perawatannya, jadi awet, jarang sekali mati kalau di tempat saya, tidak tahu di tempat lain. Intinya ketika mau beli ikan ini seperti dengan ikan yang tadi itu Emperor Theta, jadi airnya diendapkan dulu 3 hari biar mecer. Nanti ada bakteri baiknya muncul yang mengurai-ngurai zat yang jelek, kemudian nanti baru dimasukkan ikannya. Kalau mau bagus lagi sediakan daun ketapang ya, siapa tahu nanti megap-megap naik-naik ke atas. Nah, daun ketapang itu fungsinya untuk menurunkan pH atau menetralkan zat-zat yang tidak bagus ya. Tapi itu kalau misalnya apa ya, ikannya kurang nyaman dengan air yang ada di tempat Anda, jadi sediakan itu. Apalagi kan kita kan jarang punya pH tester atau pH tester ya, jadi intinya itu saja, airnya diendapkan 3 hari, kemudian baru beli ikannya. Jangan beli ikan dulu baru menyiapkan tempatnya, nanti pasti kaget atau apa ya, kurang persiapan. Nah, nanti malah ikannya mati-mati. Jadi sebaiknya disiapkan tempat dulu baru beli ikannya. Nah, itu tadi siapkan endapan selama 3 hari. Nah, pasti sudah aman, dimasukkan ikan ini pasti sudah aman. Kalau mau lebih aman lagi, siapkan daun ketapang kering. Jadi nanti atau sebelum dimasukkan ikannya dikasih daun ketapang kering itu juga bisa. Nah, ini ikan ini juga jarang di pasaran ya, karena mungkin kurang populer. Jadi lebih populer ikan lemon neon tetra sama lemon yang cichlid itu. Jadi lebih populer itu. Kalau ikan ini kurang populer, tetapi juga ada peminatnya, terutama yang para aquascaper ya, yang suka menghias-hias akuarium dengan tanaman itu. Nah, ikan ini mudah dibedakan antara jantan dan betina. Kalau yang betina biasanya perutnya runcing, bukan perutnya runcing, sirip atasnya tuh runcing seperti yang ini. Nah, ini yang dikejar ini perutnya buncit juga kan. Nah, itu adalah contoh betinanya. Kalau yang jantan yang ini, nah ini lebih bagus warnanya. Nah, ini mode birahi. Jadi ini mengejar-kejar betina ini karena dia lagi birahi untuk ingin mengawini betinanya nih. Nah, biasanya kalau sama breeder itu nanti ditaruh di kayak keramba atau di raffia yang ada kapas yang diserut-serut itu, nanti biar bertelur di situ. Nah, untuk karakternya ikan ini termasuk pendamai. Jadi tidak seperti Sumatera Brab yang galak itu. Dia termasuk karakternya pendamai. Jadi aman untuk digabung dengan ikan apa saja yang karakternya pendamai ya. Jadi aman. Kemudian ikan ini juga omnivora, jadi makan apa saja dia doyan. Dia makan apa saja. Nah, ini tangan saya di sini. Nah, dia sudah ingin memakan sesuatu ya. Jadi dia omnivora. Kemudian umurnya itu bisa 5 tahunan kalau di dalam akuarium. Kemudian size-nya bisa sampai 5 cm ya. Ini kayaknya size-nya sudah 5 cm dah maksimal. Kemudian untuk harga juga sangat terjangkau sekali ya. Harganya itu sangat murah. Jadi 10.000 itu sudah dapat beberapa ekor. Namun karena ikan ini adalah ikan koloni, jadi sebaiknya dipelihara dalam jumlah yang banyak. Karena ikan ini kan kecil ya, ikan seperti ikan tetra pada umumnya kan dia koloni. Kalau tidak ada temennya, dia nanti takut, terus stres, terus mati. Jadi sebaiknya dipelihara dalam jumlah yang banyak, 10 atau 10 ekor kalau ikan seperti ini kayaknya. 10, 6 juga bisa, tetapi nanti biasanya yang betina nanti dikejar-kejar, jadi capek kasihan yang betinanya. Jadi mendingan 10 ekor. Banyakan bisa jantan-jantan semua, bisa jantan betina. Nah, jadi itu adalah ikan-ikan yang karakternya pendamai yang cocok untuk jadi hiasan aquascape ya. Jadi ada ikan
lemon tetra, ada ikan juga emperor tetra. Nah itu mau pilih yang mana itu terserah yang mau memeliharanya ya, ataupun tidak dipilih juga tidak masalah. Dan ikan ini bisa digabung ya, ikan ini sama ini bisa digabung, jadi kalau mau pilih dua-duanya juga bisa. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.